daripada melemparkan mutiara kita ke hadapan mereka yang tidak menghargainya, kita harus melanjutkan pelayanan kita ke tempat lain. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-31 di dalam serial pembahasan kitab Markus dengan tema Prinsip Penginjilan. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari kitab Injil Markus pasal 6 ayat 7 sampai 13. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Lalu dia pergi berjalan dari desa yang satu ke desa yang lain di sekitar daerah itu untuk mengajar. Kemudian Yesus memanggil ke-12 muridnya datang karena dia mau mengutus mereka. Dia membagi mereka dalam 6 kelompok, setiap kelompok 2 orang. Lalu dia memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat. Dia juga berpesan kepada mereka, dalam perjalanan setiap kalian tidak boleh membawa apa-apa, baik itu makanan, tas maupun uang. Kamu hanya boleh membawa tongkat. Kamu boleh memakai sandal dan pakaian yang ada di badan saja. Tidak boleh membawa pakaian ganti. Waktu kamu memasuki satu desa dan ada satu keluarga yang menerima kamu untuk menginap di rumahnya, tinggallah di rumah itu saja sampai kamu pergi meninggalkan desa itu. Tetapi kalau kamu datang ke desa lain dan orang-orang di situ tidak mau menerima kamu dan tidak mau mendengar apa yang kamu ajarkan, tinggalkanlah desa itu. Dan waktu kamu berangkat, lepaskanlah kotoran kota itu dari kaki dan sandalmu sebagai tanda peringatan kepada mereka. Lalu murid-muridnya itu pun pergi dan menyampaikan bahwa sudah waktunya untuk bertobat. Mereka juga mengusir banyak setan dari orang-orang. Dan waktu murid-murid Yesus mengoleskan minyak zaitun kepada orang sakit sebagai tanda berkat Allah, orang-orang sakit itu pun menjadi sembuh. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Markus 6 ayat 7 sampai 13. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Markus 6 ayat 7 sampai 13 yang sudah kita baca, kita memiliki catatan Markus tentang penginjilan yang terbatas. Tuduhan yang diberikan kepada para rasul selama pelayanan Yesus di dunia ini. Disebut demikian karena dia membatasi pekerjaan mereka pada umat Israel saja, di mana Tuhan memberi mereka instruksi misi untuk dipenuhi oleh mereka. Dari instruksi Yesus, kita dapat memperoleh beberapa prinsip dari penginjilan. Prinsip-prinsip yang membantu mereka kemudian untuk melaksanakan amanat agung bagi semua orang. Prinsip-prinsip yang dapat membantu kita menjadi lebih sukses dalam penginjilan hari ini. Dari teks kita mendapatkan 4 prinsip penginjilan dari Yesus yang dapat diterapkan dalam mengutus para rasulnya. Itu adalah prinsip yang kita yakini bisa membuktikan suksesnya penginjilan pada hari ini. Yang pertama adalah prinsip sinergi. Para rasul akan pergi 2-2 orang. Catatan Markus adalah satu-satunya yang menyebutkan hal ini. Ini merupakan sebuah follow up ataupun latihan yang nanti akan dilanjutkan pada kesempatan lain. Sama seperti ketika Yesus nanti mengutus 70 murid dan juga kepada kelompok murid yang lain yang dalam kapasitas yang lebih besar. Ketika Yesus mengutus 70 murid juga dilakukan hal yang sama. Dan ketika Roh Kudus mengutus Paulus dan Barnabas, itu juga kelompoknya adalah 2 orang. Ketika Paulus dan Barnabas berpisah pun, masing-masing memperoleh partnernya kembali
Paulus bersama dan Silas, sedangkan Barnabas bersama dengan kemenakannya yang bernama Yohanes Markus. Ini menggambarkan prinsip sinergi. Kita tahu prinsip sinergi adalah bekerja sama dari dua hal, baik itu berupa otot atau obat-obatan misalnya, untuk menghasilkan efek yang lebih besar jumlahnya daripada efek tunggal. Dua orang atau lebih kerjasama bisa melakukan lebih banyak hal sekedar daripada bekerja secara terpisah atau sendiri-sendiri. Mereka menyemangati satu sama lain dan saling membantu apabila ada dua orang di dalam satu rumah ataupun di dalam satu pekerjaannya. Sejumlah saksi memberikan kredibilitas pada cerita tersebut, dan memang dua orang lebih baik daripada satu. Kita juga melihat bahwa saksi, baik saksi untuk perkara-perkara biasa di masyarakat ataupun saksi di pengadilan, dua orang sudah cukup. Aplikasinya hari ini, praktik dua atau lebih pengkhotbah ataupun penginjil bekerja sama harus menjadi suatu dorongan supaya dilakukannya di dalam bentuk kelompok. Apalagi kalau bepergian di medan asing atau melakukan pekabaran Injil di daerah yang sulit. Melalui prinsip sinergi, mereka bisa efektif satu area lebih cepat, lalu melanjutkan ke area berikutnya. Ini lebih baik daripada pengkhotbah ataupun penginjil yang bekerja sendirian. Berjuang bertahun-tahun seorang diri, tentunya hasilnya akan jauh lebih dahsyat bila dikerjakan berdua atau lebih. Di dalam penginjilan pribadi, carilah rekan seiman dengan sesama minat. Ya, jadi kita lebih baik yang satu minat supaya tidak terpecah konsentrasinya. Pergi bersama di dalam mengunjungi, mengajar, penelaan Alkitab dari rumah ke rumah, dan jika memungkinkan temukanlah rekan kerja. Mungkin banyak yang lambat bertumbuh di dalam pekabaran Injil hari ini, itu adalah karena kegagalan untuk menghargai prinsip sinergi yang diterapkan oleh Tuhan Yesus dan gereja mula-mula. Yang kedua adalah prinsip dukungan. Para rasul yang diizinkan mendapatkan dukungan. Mereka perlu bergantung pada orang lain, didukung oleh mereka yang bersedia menyediakan kebutuhan mereka, baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Ini menggambarkan prinsip pendukung pengerja ataupun penginjil. Dilakukan juga oleh Paulus ketika dia melakukan hal ini. Dia mendapatkan support ataupun dia swasembada, ya, dia mensupport diri sendiri dengan pekerjaannya sebagai tukang tenda. Tetapi ketika dia melakukan perjalanan misi, dia juga menerima support dari jemaat yang lain. Dan diterapkan untuk para penatua yang mengurus jemaat dengan baik. Jadi pengurus jemaat juga boleh mencari support sehingga dengan demikian dapat menyelenggarakan acara-acara dan program-program gereja dengan baik. Dan juga hal ini didorong oleh Yohanes bertahun-tahun kemudian, bisa dibaca di dalam surat 3 Yohanes, yakni terutama pasal 5-8. Beginilah cara Injil menyebar ke seluruh dunia di abad pertama. Aplikasinya hari ini, para pengkhotbah ataupun penginjil berhak menerima dukungan untuk pekerjaan mereka. Ini memungkinkan mereka untuk memusatkan upaya mereka di dalam masalah Injil. Dukungan ini harus datang dari orang Kristen supaya mereka mengerti dukungan itu untuk apa. Jikalau datang bukan dari yang satu iman, itu biasanya akan mengalami kesulitan dan tidak mempunyai visi dan misi yang sama. Dukungan ini harus datang betul-betul dari orang yang memahami penginjilan dan bukan sebagai sarana untuk mengumpulkan kekayaan bagi pengerja. Gereja memiliki peran penting di dalam dukungan tersebut. Gereja dapat memberikan dukungan bagi pengkhotbah ataupun penginjil. Banyak penginjilan untuk daerah asing gagal pada hari ini bukan karena pengkhotbah ataupun penginjil tidak mau pergi, tetapi karena gereja tidak bersedia untuk mengirim ataupun mengutus dan memberikan dukungan kepada mereka yang bersedia untuk pergi. Di dalam usaha sendiri,
Tidak ada yang membatasi seseorang untuk memberikan dukungan pada pengkhotbah ataupun penginjil. Jadi selain organisasi dapat memberi dukungan, perseorangan pun tidak masalah ketika kita kenal seorang penginjil ataupun misionaris, kita memberikan support kepada mereka. Sementara orang mungkin memberi dukungan upaya jemaat lokal untuk mengirim dan mendukung, seseorang juga dapat memberi dukungan langsung. Jika kita tidak bisa mengajar atau melakukan penginjilan pribadi secara langsung, setidaknya kita bisa mendukung mereka yang melakukannya. Sekarang mari kita beralih ke hal yang ketiga, yakni tentang proklamasi kabar baik yang sebenarnya. Prinsip seleksi, para rasul harus selektif berkhotbah ataupun menginjili mereka yang mau mendengarkan. Tapi mereka harus membersihkan debu kaki atau mengebaskan kasut mereka saat meninggalkan kota ataupun desa yang tidak mau menerima ataupun mendengarkan kata-kata mereka. Ini menggambarkan prinsip selektif ataupun seleksi. Kita diberitahu untuk tidak melemparkan mutiara ke hadapan babi karena babi tidak dapat menghargai mutiara. Orang menilai diri mereka sendiri tidak layak menerima Injil karena mereka kekurangan minat. Paulus bersedia berkhotbah lagi jika orang-orang yang mendengarkannya tertarik. Tetapi ketika orang menolak Injil, dia berpaling ke tempat lain. Orang-orang menilai diri mereka sendiri tidak layak untuk hidup kekal bila tidak tertarik kepada Injil. Aplikasinya hari ini, kita harus memberitakan Injil kepada setiap makhluk. Tapi begitu orang menunjukkan kurangnya minat, kita tidak berkewajiban untuk terus mencoba. Daripada melemparkan mutiara kita ke hadapan mereka yang tidak menghargainya, kita harus melanjutkan pelayanan kita ke tempat lain. Memang ada ruang untuk penilaian mengenai berapa lama kita mencoba menghubungi seseorang sebelum untuk melanjutkan. Misalnya beberapa orang mungkin tidak menunjukkan banyak minat pada awalnya, tetapi kemudian dia melakukan firman tersebut. Pada titik tertentu, kita perlu beralih ke jiwa yang menunjukkan minat lebih. Prinsip selanjutnya adalah yang paling penting, yakni prinsip subjek. Ya, ini adalah prinsip yang keempat, prinsip subjek. Para rasul diberikan topik. Topiknya di dalam penginjilan terbatas ini, subjeknya adalah pertobatan. Perlu bertobat untuk mendapatkan pengampunan dosa sehingga beroleh kehidupan kekal. Ini juga termasuk di dalam kerajaan surga. Di dalam amanat agung, hal ini diperluas untuk mencakup Injil Yesus Kristus. Jadi ini adalah langkah awal menuju kepada pekabaran Injil di dalam amanat agung yang mencakup kepada seluruh makhluk ataupun setiap nyawa yang ada di dunia ini, setiap jiwa, setiap bangsa dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa. Kemudian kita melihat para penginjil yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 12, yakni Filipus. Dia adalah seorang penginjil yang berkhotbah ketika dia pergi ke Samaria. Dan juga Paulus mengajar di sinagoge dan dari rumah ke rumah. Ini menggambarkan seperti apa subjek kita seharusnya. Inti topik haruslah firman Tuhan, yakni Injil itu sendiri. Karena Injil adalah kekuatan Allah, dunamis gartheos. Jadi Injil itu adalah kekuatan Allah yang dapat memberikan kehidupan kekal kepada manusia. Seperti yang Rasul Paulus perintahkan kepada Timotius, beritakanlah firman, baik waktunya tepat ataupun tidak tepat, Injil tetap harus diberitakan. Para rasul dengan setia memproklamirkan subjek mereka, yakni Injil Kerajaan Surga. Aplikasinya hari ini, para pengkhotbah ataupun penginjil perlu menghindari hal-hal yang menghibur daripada memberikan doktrin yang sehat. Jadi, para pekabar Injil harus mengutamakan memberitakan Injil ataupun doktrin yang sehat daripada menjadi seorang penghibur ataupun pelawak. Lalu, harus menghindarkan diri lebih didasarkan pada ide-ide manusia daripada firman Tuhan.
Jadi jangan terlalu banyak memakai ide manusia di dalam pekabaran Injil, tetapi mengikuti prinsip-prinsip Allah ataupun apa kata firman Tuhan. Lalu yang sangat penting adalah berbasiskan ataupun berdasarkan teks. Ini khotbah ekspositori yang dapat membantu menjaga pengkhotbah tetap di dalam firman Tuhan. Jadi tidak melakukan exegese tetapi tetap eksegese. Gereja hendaklah mempertimbangkan pesan apa yang hilang yang perlu mereka sampaikan. Apakah itu Injil kesehatan atau kekayaan, atau yang kita sampaikan itu adalah Injil Kristus. Pada saat ini banyak sekali orang menyampaikan Injil kekayaan ataupun Injil kemakmuran, sedangkan Injil Kristus tidak disampaikan lagi. Apakah kita memanggil orang hanya untuk menjadi anggota gereja saja, atau kita memanggil orang untuk menjadi murid Kristus? Nah, ini penting sekali untuk kita perhatikan dan evaluasi. Di dalam penginjilan pribadi, jangan sampai teralihkan kepada berbagai masalah. Meskipun banyak subjek mungkin memiliki tempatnya, mereka mungkin ada prinsip kedua, bukan prinsip pertama. Kebutuhan yang terhilang untuk mengetahui Injil Kristus dan kerajaannya itu adalah hal yang pertama dan yang terutama. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kesimpulan, para rasul memenuhi tugas terbatas mereka dengan konfirmasi besar. Prinsip penginjilan yang dikumpulkan dari Tuhan kita meliputi prinsip sinergi, prinsip dukungan, prinsip seleksi, dan prinsip subjektif. Prinsip-prinsip ini kemudian digunakan oleh gereja mula-mula yang dapat membantu menjelaskan penyebaran Injil yang cepat pada awal abad pertama, yang masih bisa berguna bagi gereja Tuhan hari ini. Mungkinkah kegagalan untuk menerapkan salah satu dari prinsip ini menjadi alasan mengapa gereja tidak bertumbuh seperti dulu? Sahabat Biblika yang terkasih, kiranya kita boleh belajar 4 prinsip ini dengan setia dan kita mau mengaplikasikannya hari ini. Selamat menjadi alat berkat yang tajam di tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.